Kembali lagi menyimak editorial media Indonesia, pemirsa, untuk melengkapi beberapa opini terkait dengan pemberantasan atau perangi korupsi libatkan publik yang diunggah saat ini oleh Harian Media Indonesia Kamis 11 Oktober 2018. Kita akan bergabung untuk mendapatkan juga bisa dikatakan pencerahan dari pengamat hukum dan sekaligus peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM. Telah bergabung melalui sambungan telepon Zainal Arifin Mukhtar atau Bang Uceng. Bang Uceng, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ya, terima kasih mau bergabung di editorial Media Indonesia. PP 43 2018 ditandatangani sudah sejak 17 September 2018. Menurut Anda ini sudah efektifkah untuk kemudian bersama-sama memerangi korupsi ke depan? Iya, yang pertama tentu saja harusnya kita mengacungkan apresiasi ya, karena secara praktik di negara lain maupun teori-teori yang berkembang soal bagaimana pemberantasan korupsi, sisi insentif itu penting. Jadi harus ada insentif untuk pemberantasan korupsi. Orang yang mau mendorong pemberantasan korupsi itu harus diberikan carrot, sedangkan orang yang mau merusak pemberantasan korupsi harusnya diberikan stick, dipukul gitu, dipentung maksudnya. Cuma begini, problem di kita itu bukan tunggal hanya soal ada aspek uang atau tidak. Problem di kita itu beragam. Jadi peran serta masyarakat ini tentu harus didorong, diapresiasi, tapi pada saat yang sama harusnya disiapkan juga subsistem lainnya. Karena biasanya kalau peran serta masyarakat begini tinggi, itu ada dua aspek sebenarnya yang biasa muncul. Aspek pertama adalah aspek hukumnya. Aspek hukumnya itu misalnya adalah ya problem pencemaran nama baik, problem diserang, problem dihajar, problem dikejar gitu. Jadi perlindungan hukum juga penting bagi orang yang mau melakukan pemberantasan korupsi. Perlindungan hukum untuk dituntut maupun perlindungan terhadap kekerasan dan lain-lain sebagainya. Nah, yang kedua, termasuk saksi pelapor juga ya, Bang Uceng ya, yang harus dilindungi. Jadi ada bukan hanya sekedar fisik, tapi juga yang lain-lain. Dari kemungkinan dihajar, kemungkinan digugat dan lain-lain sebagainya. Nah, pada saat yang sama, yang kedua aspek yang harus dibaca itu adalah kemungkinan penumpang gelap. Biasanya kan kalau kita keras memberantas korupsi, biasanya penumpang gelapnya naik. Orang yang kayak menembak kuda aja laporkan, ya kan? Enaknya kan. Nah, apa yang harus tidak lanjuti terhadap orang? Paling lapor-melaporkan, apalagi kalau bicara soal pemilu nanti. Biasanya menjelang pemilu itu kan saling lapor-melaporkan akan tinggi. Benar atau tidak, ya soal lain. Kemudian, nah penumpang gelap ini juga bisa nyari apapun, termasuk bisa timbul NGO, LSM yang kemudian berplat tidak jelas, gitu. Atau kemudian hanya mencari keuntungan di punya kepentingan begitu ya, Bang Uceng. Mendadak seakan-akan, yang gitu-gitu itu memang harus diantisipasi dan tapi dengan segala catatan menurut saya PP ini adalah PP yang cukup. Baik, sinergitas antara para penegak hukum, kita katakan saja ada kepolisian, lalu kejaksaan, KPK secara khusus. Ini menurut Anda apakah akan lebih optimal lagi setelah PP ini kemudian juga bisa menunjukkan ada peran aktif dari masyarakat untuk membasmi korupsi? PP itu sendiri tidak mengatur dengan detail soal sinergisitas, ya. Artinya ada peran serta yang didorong, tapi sinergisitas itu adalah soalan lain. Karena sinergisitas antar lembaga itu bukan hanya persoalan administrasi sinergi, tapi kadang-kadang soal politis, soal bahkan sampai soal spirit of the corps kan. Nah, di problem-problem yang begini ini rasanya tidak cukup kalau kemudian hanya dijawab dengan PP. Biasanya butuh tindakan penegas, butuh tindakan penguat. Jadi kepala negara harus mempertemukan lembaga-lembaga itu, lalu lembaga-lembaga itu mempunyai ikrar yang bersama soal bagaimana melakukan perlindungan terhadap pelapor kasus koruptif. Nah, yang begini-begini memang masih betul. Jadi saya menganggap PP ini adalah langkah sebenarnya
langkah yang kemudian harus ditindaklanjuti dengan berbagai langkah yang lain. Baik. Zainal Arifin Mukhtar atau Bang Uceng, peneliti Pukat UGM, terima kasih telah bergabung bersama kami di editorial. Bang Elman, menarik. Kita bisa apresiasi ini, bahwa sebenarnya banyak langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk membasmi korupsi bersama dengan masyarakat, tata caranya diatur di dalam, tetapi ternyata juga dikritisi oleh para pengamat hukum. Harus ada hal-hal yang diperhatikan, bahkan hingga perlindungan hukum bagi saksi pelapor ini. Ya memang kita garis bawahi seperti yang katakan Bung Uceng tadi itu, yang utama adalah perlindungan terhadap pelapor ini. Bukan tidak mungkin dia suatu ketika akan digugat kan. Jadi ini juga setelah saya baca PP ini belum diatur gitu ya. Bagaimana melindungi ini. Tapi kalau menurut saya sih, pertama tentu saja kita apresiasi ini. Ini bukti bahwa pemerintahan ini tidak pernah lelah. Tetapi sebetulnya yang paling utama, Bung Rifai ya, di ujungnya sebetulnya andai kata sebetulnya penegakan hukum ini dari dulu sudah lurus, sudah bagus, dan bisa menjerahkan, udah pasti akan berkurang. Tapi kan coba kita lihat, semua tuntutan dan putusan hukuman terhadap narapidana korupsi ini selalu rendah. Itu yang membuat para calon-calon koruptor dan para koruptor juga tidak akan pernah jerah. Dia nikmati kelemahan-kelemahan hukum ini. Coba. Dia sudah korupsi misalnya 100 M, sekian M, tahu-tahu dihukum 1 tahun. Nah ini pasti memanjakan mereka. Sehingga menurut saya apapun yang kita buat, sepanjang para penegak hukum tidak bermentalkan seperti mantan Hakim Agung Artijo Alkostar, maka sepanjang itu juga para koruptor ini akan mensiasati hukum-hukum yang ada di Indonesia. Coba sekarang begitu Artijo Alkostar itu sudah pensiun, waduh, kasasi langsung meningkat. PK meningkat. Mereka bilang tidak ada hubungan dengan itu. Saya memang tidak mengatakan itu, tapi mengapa ketika Artijo Alkostar pensiun lalu kasasi PK meningkat tajam gitu. Coba semua kita renungkan ini. Apa benar tidak ada kaitannya dengan pensiunnya Artijo Alkostar? Oke, tetapi setidaknya semua langkah termasuk penguatan dari segi kualitas kita untuk apresiasi sanksi ini dan termasuk untuk PP 43 kita apresiasi karena tadi disebutkan oleh Bang Uceng semua langkah harus bersama. Baik, Bang Elman, kita masih punya waktu nanti di segmen berikutnya dan Anda seperti biasa bisa bergabung juga melalui 021 583 99100. Kami kembali sesaat lagi. Salah satu inti dari editorial Media Indonesia adalah mengajak Anda pemirsa untuk berinteraksi bersama kami di 021 583 99100 dan untuk edisi hari ini sudah ada 3 sementara yang bisa bergabung bersama kami. Kita mulai dari Jakarta Selatan, Pak Syahril. Pak Syahril, Assalamualaikum. Selamat pagi, Metro. Ya, selamat pagi Pak Syahril. Langsung saja. Dalam ilmu administrasi pemerintahan ya negara, setiap kebijakan yang diambil itu mengandung 2 sisi positif dan sisi negatif. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Zainal tadi. Kaji sisi negatifnya dulu, apalagi kita masukin tahun politik. Sisi sedalam-dalamnya sisi negatifnya, baru sisi positifnya. Ya, yang penting sekarang itu kita harus menyadari, ini permasalahan korupsi ini ya sudah berkali-kali bertahun-tahun dibahas terus. Kenapa orang mau korupsi? Itu permasalahannya. Yang kita lihat sekarang ini, seseorang ditangkap, terus diproses, ya korupsi sekian miliar, sekian puluh miliar, dipenjarakan, di penjara mereka seperti di hotel. Ini permasalahan satu. Keluar dari korupsi, dananya tersedia dan dia disambut oleh masyarakat dengan karpet merah. Kemudian dia mengajukan diri, calonkan diri jadi anggota legislatif maupun sebagai eksekutif. Kolaborator juga mereka terpilih. Caleg. Ini sebuah permasalahan. Ini yang mendorong mereka untuk korupsi. Sudah lagi, kita lihat lagi gaji yang diterima oleh para PNS. Itu sangat minimal sekali untuk kebutuhan hidup mereka. Apalagi untuk bisa mendirikan membangun sebuah papan